Kita tunggu gimana. Lagi berdiskusi guys. Kalian experience pertama lah, kayak nyetir di luar negeri itu rasanya gimana sih? Akhirnya sampai guys di Jeju. Oke, sekarang kita mau ngambil mobil karena kita sewa mobil untuk 2 hari. Rental car ke sana. Kita busnya sama SG, tapi itu nggak ada di sini. Sorry guys, lihat instruksi dari HP dulu. Oke, terus katanya ini kita lewat gate 5. Ini mau cari gate 5 nih. Dari gate 5 nanti kita ada arah ke SG Rental Car. Kayaknya tadi itu banyak rental car yang lain, tapi kayaknya bukan provider yang saya subscribe. Itu mahal-mahal cuy yang di sana. Ngikutin ini aja guys. Halang, kita keluar ke gate 5. Oke, ini gate 5 kan? Kita jalan terus. Seberang guys. Sampai di sini kita belok kanan guys. Jadi konsepnya dari sini kita itu akan naik shuttle dulu. Dari shuttle itu nanti akan kita akan dibawa ke full tempat mereka parkir mobil-mobil itu. Nah, dari sana nanti baru kayaknya ada paperwork dan lain sebagainya. Baru deh kita bisa dapat mobilnya. Ini kayak ada informasi minggu yang mana deh. SK nomor 1 nomor 2. Oke guys, ini kelihatan yang SK ini ada di zone 1, zone 2. Ini saya lihat nih ada SK ini. Bisa nggak ya kita naik yang ini? Itu Lotte, jadi kita yang SK guys. Kita naik SK. Dalam banyak orang. Ya udah. Di sini kita tinggal naik shuttle-nya ke tempat carpooling, tempat parkir SQ. Guys, sampai sini kita langsung lanjut ke lantai 2. Bukan di lantai 2 guys, mungkin udah ganti. Jadi ini ada information desk di lantai 1 guys. Di lantai 1 information desk. Oke, jadi aku udah dapat kertas untuk arah ke parkiran mobil. Jadi begitu tadi kita masuk dari sana, kita tinggal ngambil queue di bagian sana. Habis kita ngambil queue, itu kita akan nunggu giliran. Habis kita nunggu giliran, kita akan diproses. Jadi yang kita kasih tunjuk ke mereka itu cuman international driving permit atau IDP. Terus juga dengan paspor kita sama driving license kita, kartunya. Itu aja. Dan ya udah, dari sana akan diproses, ditanya kayak hotel tinggal di mana, ini itu sebagainya, dan dikasih panduan kalau misalnya ada kecelakaan ini itu bagaimana. Udah tanda tangan, kelar deh. Jadi di sini itu ada konsep namanya CDW juga. Jadi CDW itu nanti akan saya jelasin pas mungkin sampai hotel kali ya. Oke, sekarang kita akan ngambil mobil dulu. Oke guys, ini bentuk parkiran mobil-mobilnya. Ini punya saya itu ada di parking lot 2. Ini parking lot 2 ini kebetulan di bawah ya, jadi dia bukan di atas. Mobil yang saya rent itu Ioniq 6 electric vehicle. Nah tadi katanya saya udah nanya kayak kalau electric vehicle saya perlu ngecas sampai penuh nggak sebelum saya kembaliin. Katanya nggak usah guys. Jadi udah, kita lihat kondisinya gimana. Kenapa mobil gede ya? Alna.
Padahal harusnya Ioniq kecil. Oke, jadi ini lagi dibantu. Soalnya yang saya pesan tuh Ioniq 6. Cuman katanya parkirannya A6. Cuma mobilnya bukan Ioniq 6, ini mobil gede. Ya Ioniq 6 tuh harusnya mobilnya yang kayak yang hitam itu tuh, kecil. Kita tunggu gimana. Lagi berdiskusi guys. Oke guys, jadi ternyata A9 guys. Mungkin 6-nya kebalik dengan 9. Tapi BK-nya benar, platnya benar. Dan ini kunci langsung ada di dalam mobil. Oke, ini mungkin saya masukin koper dulu, terus saya rekam sekaligus untuk kalau misalnya nanti ada kondisi yang berbeda atau apa, itu saya bisa jelasin. Oke, kita rekam ya guys ya. Ini kayaknya sih aman sih. Cuman kebanyakan tai aja nih. Banyak tai burung nih. Ini tai-tai kayak gini nih banyak. Ini sisanya aman nih kayaknya. Aman kayaknya. Ya ini emang udah ada ya, garet dikit di sini. Itu udah ada. Itu juga belakang, especially belakang garetnya banyak. Ini juga garet dikit. Garet dikit lah ya. Yang penting kerekam, jadi kita bisa jelasin guys kalau misalnya ada yang dipermasalahkan ketika kita balikin. Harusnya sih nggak se-strict itu ya, cuman kan kita nggak pernah, ini pertama kali untuk ngeren mobil, jadi mending kita cari aman guys. Nah, ini juga bagian ini garet. Oke. Yaudah, kira-kira gimana pengalaman bawa mobilnya? Kita coba guys. Yap, jadi ini lagi nyetir di Jeju guys. Masih belum gitu terbiasa untuk nyetir di sebelah kanan ya. Jadi dari tadi itu pas ngebawa mobilnya itu agak miring ke kanan gitu. Padahal harusnya kita kan harus stay di tengah gitu kan. Karena belum terbiasa di kanan. Kena flag di sini kalau lebih dari 30. Jadi beneran harus lambat banget kalau masuk ke school zone. Oke guys, akhirnya kita sampai di Hotel Selo guys. Setelah 30 menit bawa mobil ini, akhirnya kita sampai. Bener-bener experience yang baru ya. Karena saya sendiri bukan tipe orang yang sering bawa mobil, jadi pasti agak kagok dikit. Dan kali ini dia punya challenge ada beda. Pertama agak kagok, kedua setirnya itu kalau di Korea itu di sebelah kiri. Kalau di Indo kan kita di sebelah kanan ya, atau di Singapura itu kita sebelah kanan. Nah di Korea itu di sebelah kiri. Dan challenge ketiga adalah mobil ini adalah EV, jadi dia bukan mobil petrol. Jadi kita mesti tahu cara nge-charge mobilnya itu gimana gitu. Oke. Untuk hotel nanti akan saya bahas di video selanjutnya kali ya. Untuk video kali ini kita bahas mobilnya dulu nih. Jadi buat teman-teman yang ingin sewa mobil di Jeju, karena kan memang lebih gampang untuk kemana-mana naik mobil di Jeju, bisa consider mobil Ioniq 6 EV. Oke. Pertama kita masuk. Jadi kalau tadi ini kuncinya di kantong saya ya. Jadi kalau kita dekat ke mobil, tinggal klik kayak gini. Sensornya akan ada dan mobil akan otomatis kebuka. Ketika mobil kebuka, ini kita bisa nyalain guys. Ada tombol start di sini. Nah, kursi akan langsung di adjust dengan sendirinya. Oke, kita masuk. Nah, setelah masuk, di sini itu ada beberapa tombol. Cuman saya akan bahas yang paling penting aja ya, karena mungkin buat teman-teman yang datang ke Korea sewa mobil juga nggak perlu fitur-fitur yang aneh-aneh gitu kan. Pasti butuhnya fitur-fitur yang sama seperti dengan fitur yang saya butuhkan ya kan. Oke, kita mulai dari yang paling pertama. Di bawah tuh ada dua. Jadi yang kiri itu brake atau rem, kanan itu gas.
Jadi kalau mau nyalain mobilnya, kita tekan rem. Sebenarnya nggak usah tekan rem sih, kita tinggal start aja. Mobil tuh akan langsung nyala. Nah kalau kayak gini tuh udah nyala. Nah AC otomatis nyala juga. Untuk settingan AC dan lain sebagainya itu ada di sini. Tadi saya ada matiin AC bentar karena kan cuaca di Jeju lumayan sejuk ya. Saya matiinnya di tekan off aja di sini. Nah jadinya tadi yang saya lakukan, kalau untuk jendela ini ada 4 ya, sama depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Yang saya lakukan ya, saya tadi buka jendela sambil bawa mobil gitu. Oke, kemana lagi ya? Sebelum saya masuk ke bagian sini, kita ngomong soal yang ada di sini dulu aja ya kali ya. Jadi klakson ya pasti ya, ada di tengah. Terus mode yang ada di sini itu belum saya sentuh sama sekali. Jadi mungkin sebenarnya nggak diperlukan kali. Dan saya tadi belum setel musik, jadi saya nggak ngerti untuk setel musik itu klik di bagian mana. Saya itu belum ngerti. Tapi ya harusnya ini untuk naikin volume dan turunin volume. Nanti di sini tadi kalau nggak salah ada bagian musik kali. Ya ada media dan lain-lain. Ya. Tapi saya kalau di Jeju saya lebih suka dengar suara alamnya sih. Jadi mungkin saya nggak butuh itu. Oke. Dan next one ini adalah untuk jendela spion. Nah ketika saya klik ini, spion nutup. Saya klik lagi, spion buka. Dan di sini untuk ngatur nih. Jadi ini misalnya mau ngatur yang sebelah kiri nih, kita ke kiri kan. Terus kita tekan nih. Nah dia akan bergeser. Saya tekan yang kanan, dia akan geser balik. Nah turun, dia juga akan geser, saya turun. Nah, kayak gini guys. Oke, di sini ketika mobilnya nyala, dia akan otomatis ada di posisi brake, which is yang warna merah di sini. Kalau di posisi brake, mau kita tekan gas, nah seperti ini saya tekan gas, itu nggak akan berfungsi ya guys, karena ini posisinya juga dalam kondisi parkir brake. Oke, untuk navigasi, jadi ketika teman-teman udah masuk ke mobil, kan pasti teman-teman mau navigasi ya. Sama seperti tadi saya gimana caranya ke hotel ini, saya tinggal klik navigation menu. Saya tekan search, ya udah saya cari tempat hotel ini gitu. Shelo, nah ada nih Shelo Pension. Tadi saya tinggal di sini. Oh, ini too close ya. Misalnya ini SK Rent-A-Car Jeju ya. Dia kan keluar recommended apa? Misalnya start guidance seperti ini. Turn right and then Nah nanti dia akan kasih tahu arahnya kemana. Oke. Kalau mau cancel ya tinggal cancel route. Oke, itu untuk navigasi. Oh ya, tadi salah satu lagi yang teman-teman akan butuhin adalah ketika masuk ke mobil itu bahasanya bahasa Korea ya. Jadi yang pertama, ketika masuk ke sini, halaman sini, swipe ke kanan, lihat ada yang tulisan settings di sini. Setup, ya kan? Terus ada icon settings lagi, klik lagi, which is general. Nanti ada bagian sini language. Nah awal-awal tuh di Korea, di Hangguko, jadi kita harus ganti ke English biar teman-teman bisa ngerti. Terus yang salah satu lagi yang paling penting itu adalah EV ya. Ketika kita klik EV, karena ini mobil EV, dia akan kasih tahu yang paling dekat charging pointnya itu ada di mana, which is untuk kondisi ini ada 110 meter dari sini. Atau kalau mau lihat list yang lain juga bisa klik di sananya, nanti itu banyak tuh listnya di sini. Nah list tempat charging EV. Nah seperti yang teman-teman ketahui, kalau EV itu chargingnya ada beda-beda kecepatan ya. Jadi kalau mau filter juga bisa sini, filter charger speednya yang berapa nih, 50, 100, 150. Setahu saya itu sebelumnya yang mainnya AC/DC, tapi nggak tahu yang saya terima ini mainnya charger speed langsung dengan angka gitu, berapa kW charger speednya. Ini teman-teman bisa pakai. Kalau saya rentnya cuma 1 hari karena berhubung nanti untuk Trans Jeju takutnya terlalu jauh, karena ini kalau ketika kita harus return mobilnya itu kita mesti return ke airport lagi. Jadi kan ketika kita ngambil dari airport kita returnnya juga ke airport. Sedangkan kalau saya nanti udah bawa ke bagian bawahnya Jeju dan saya rent, saya walaupun saya lagi lari di Trans Jeju, itu mobil saya tetap bayar gitu, which is nggak worth it guys. Jadi makanya ini saya rent untuk experience seminggu sebelum ke Trans Jeju aja.
Jadi biar saya mau kemana-mana gampang, dan juga nih untuk sekalian experience pertama lah, kayak nyetir di luar negeri itu rasanya gimana sih. Nah, ini ada tulisan kan ready to drive gitu kan. Ya udah, kalau udah tulisan ready to drive itu bisa tuh maju ke, naik ke D atau turun ke R gitu. Nah, ya kan, misalnya R ya, berarti reverse ya, kameranya akan langsung lihat ke belakang. Spionnya tadi juga langsung otomatis adjust. Jadi kalau saya lepas brake-nya, ini kita akan mundur guys. Nah, kita mundur guys. Oke, sekarang kita maju. Saya lepas brake-nya, kita akan maju guys. Oke, karena saya nggak mau keluar, kita balikin ke N, kita tekan parkir. Nah, otomatis parking, brake-nya nyala lagi, berarti kaki udah boleh lepas. Oke, di sini juga ada yang namanya, saya nggak tahu ini namanya apa, tapi yang dua tombol di kiri dan kanan ini untuk mainin ini, yang level 1, level 2 ini di sini. Kalau saya kayak gini, klik di sini, dia naik ke level 3. Saya klik di sini, dia akan turun ke level 2, level 1. Yang saya rasain ketika saya ngeklik itu adalah semakin tinggi levelnya, itu ketika saya lepas gas, dia mobilnya akan perlahan ngerem gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nggak pengen ada fitur itu, ini kayaknya tinggal dimatiin aja ke level 0. Jadi kalau udah level 0, itu berarti sama kayak mobil biasanya. Jadi kalau teman-teman gas ya gas, tapi teman-teman lepas gas, dia nggak akan ngerem dengan sendirinya gitu. Tapi dari tadi sih saya mainnya di level 1 sih, jadi memang ada feeling kayak ketika gasnya kita lepas ada sedikit di rem gitu. Dan katanya sih kalau nggak salah, ketika ini main sampai ke max atau tulisan I pedal, itu berarti kita mainnya satu pedal gitu. Pokoknya mainnya gas rem aja gitu, gas lepas gitu. Ya nggak tahu sih, nggak gitu saya butuhin sih. Saya tadi mainnya di level 1 doang. Oke, terus yang dari tadi sering banget saya salah, itu kalau di Indo itu kalau kita mau lampu tangan kan itu di sebelah kanan ya. Di sini tuh di sebelah kiri guys. Jadi lampu tangan kalau misalnya mau ke kanan, itu kita sorong ke atas. Nah, lampu tangan ke atas, dia akan lampu tangan ke kanan. Kita sorong ke kiri, lampu tangan ke kiri. Oke. Nah, dari tadi yang saya lakuin itu, saya naikin nih yang sebelah kanan atau saya turunin yang sebelah kanan. Jadi jadinya wiper. Jadi dari tadi kayaknya banyak yang lihat tuh di jalan kayak, apaan sih ini mobil, tadi belum hujan ya, tiba-tiba di tengah jalan kok wipernya nyala gitu. Sedangkan saya tadi panik gitu, lah ini gimana matiin wipernya. Ternyata kan ketika saya turunin ada yang low sama high ya, jadi wipernya tuh di high gitu guys. Jadi gini terus guys. Akhirnya baru saya tahu, oh ternyata kita naikin ke off di sini, baru dia berhenti. Kira-kira gitu ya guys. Apalagi ya, ya nggak ada lagi sih yang saya pakai. Saya cuman pakai yang itu. Ini atas ya, atas nggak bisa buka sih. Ini atas entah ada, ini untuk lampu kali ya. Ya lampu. Dan ini yang ada di sini kalau untuk malam nanti. Nah, nyalain lampunya tuh di sini. Nah, ya kan. Oke, saya taruh di auto untuk sementara. Udah gitu aja sih guys. Jadi menurut aku pengalaman untuk nyewa mobil di Jeju ini seru banget. Bener-bener karena saya jarang banget bawa mobil, dan Jeju dari tadi jalannya sih lumayan lapang ya. Jadi I would say buat teman-teman yang baru bisa mengemudi, nggak gitu susah kok untuk mengemudi di Jeju gitu. Cuman ya itu challenge-nya ya harus menyesuaikan ya. Karena yang pertama yang kayak tadi saya bilang, setirnya itu bukan di kanan ya, bukan di kanan sini tapi di kiri. Jadi ya gimana, dan juga ketika kita bawa mobil tuh banyak kan kita di lajur kanan, bukan di lajur kiri gitu. Jadi ya agak beda di sananya aja sih. Sama yang kedua tuh EV ya. Dengan EV kan berarti mainnya di charging point. Jadi biasanya pump petrol
ini jadinya ngecas baterai gitu. Bedanya di sana. Dan kita harus cari charging pointnya itu ada di mana gitu. Kayaknya saya nggak akan bisa sempat untuk ngasih lihat cara chargingnya karena sewa 1 hari most likely baterainya nggak akan habis sih. Kayak tadi ketika saya sewa tuh 82, ini udah hampir sejaman itu cuma 76% gitu. Jadi most likely saya nggak akan butuh untuk charging sih. Dan menurut saya untuk kalau teman-teman mau sewa mobil di Jeju, sewa EV itu lebih worth it dibanding petrol, karena petrol tuh gasnya mahal guys, sedangkan EV itu lebih murah. Jadi dan dia nggak selalu butuh charging kan. Jadi teman-teman bisa consider untuk ambil EV instead of petrol. Itu yang salah satu tips yang saya dapat juga dari beberapa teman yang sewa mobil di Jeju sebelumnya. Itu aja sih, apalagi ya. Oke, nanti mungkin saya akan kasih lihat juga kontrak-kontrak yang ada di dalam. Jadi di sini itu ada ketika kita reservasi itu ada namanya CDW, Collision Damage Waiver kalau nggak salah. Jadi ini kita bayar lebih mahal untuk agar ketika terjadi tabrakan, accident lah ya, accident itu kita ke cover guys. Cuman memang ada beberapa yang nggak ke cover, contohnya kayak misalnya kunci hilang, ya kayak gitu sih nggak ke cover guys. Tapi ada yang misalnya kayak tabrakan pada umumnya ya kan, misalnya di lampu merah, bukan di lampu merah, misalnya kayak di persimpangan kan kita nabrak dengan mobil lain, nah itu termasuk accident. Tapi nggak akan ke cover jika teman-teman accidentnya itu karena melanggar lalu lintas ya. Jadi misalnya lampu merah teman-teman terobos terus accident, itu nggak ke cover sama CDW gitu. Tapi kalau misalnya alasannya jelas, misalnya kayak bukan kita menerobos palang atau apa, memang purely accident, itu akan ke cover sama CDW gitu. Ya bayarnya sedikit lebih mahal, tapi at least it give you some kinds of reassurance kayak gua bawa mobil ini aman loh gitu loh. Itu aja sih. Ya ini bentar lagi kita udah mau sampai ya guys. Di sini. Ini baterai masih ada di 59%. Jadi kemarin pas ren itu awal-awal 82% kan ya kalau nggak salah. Jadi berarti kita baru pakai sekitar 23%. Padahal udah pakai untuk 3 hari 2 malam. Jadi kalau untuk teman-teman untuk bawa 5 hari apa 6 hari itu kayaknya masih aman ya guys. Padahal kita udah kesana kesini juga. Ini kalau jalanan di Jeju itu dia agak padat ya kalau jalanan di Jeju, tapi di luar kota Jejunya sih kosong banget, sepi banget. Tapi kalau di Jejunya parah. Tadi macetnya padahal pagi-pagi ini jam 8 macet parah, mungkin karena anak-anak ke sekolah atau orang-orang pergi kerja kali. Balikinnya juga cukup mudah ya. Tinggal datang masuk ke dalam sini, udah parkir di sini, nanti staffnya datang. Jadi dilakuin pengecekan kayak tadi. Jadi ditanya ada accident nggak? Kalau nggak ada accident, ya nanti paling dicek dalamnya sini sama kondisi mobilnya sekitaran tuh gimana. Terus kan tadi pas kita datang itu kan ada kilometernya, kilometer berapa. Ternyata per kilometer itu kita di charge sekitar 80 won ya per kilometer. Nah tadi saya kenanya 10.000 won setelah dibandingin 2 km jarak yang saya bawa. Itu deh, udah selesai. Ya udah, kartunya kuncinya langsung dimasukin, kita ngambil bagasi, kita bisa langsung pergi. Either mau ke sana untuk naik shuttle bus ke airport, atau ini kalau saya kan mau ke Udo, mau ke bus terminal. Jadi mungkin saya harus cari di Nevermap naik public transportnya gimana. Tapi ya kira-kira gitu doang sih cara experience untuk sewa mobil di Jeju. Lumayan simple sih, mungkin di awal-awal aja agak kagok, tapi setelah terbiasa dengan kita nyetir di sebelah kiri dan ambil mainnya di jalur kanan, langsung lama-lama jadi ya simple banget sih. Dan yang pasti kalau nyetir di Medan tuh lebih susah lah ya, ngelawan angkot itu lebih susah. Jadi kalau teman-teman mahir untuk bawa mobil di Jakarta, saya yakin di sini pasti bisa, gampang banget. Oke, kayaknya full video untuk mobil saya stop sampai di sini, karena dari sini udah nggak naik mobil, kita akan naik public transport ke Udo dan ke bagian bawah dari Jeju sebelum kita pindah ke Race Village area
di Trans Jeju nanti. See you guys. Thank you udah nonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, like juga, dan share ke teman-teman kalau ini bermanfaat. Thank you.